Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Saat wanita itu muncul, anggota klan Cimi yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Selamat datang tuanku. Para pemimpin mengepalkan tangan dan mengangkat tangannya. Segera, semua orang Cimi di sini mengepalkan tangan dengan hormat. Mereka berteriak dengan kompak, hancurkan semua makhluk hidup kemudian pergi sekarang. Bagaimana kalau kita melupakan dan menghapus semua yang terjadi sebelumnya? Wanita itu segera melompat tidak jauh dari Xiaoyan. Saat melihat wanita di depannya, Xiaoyan sedikit ragu dalam hatinya. Penampilan ini jelas terlihat aneh. Ia 100% yakin belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi kenapa di hati Xiaoyan memiliki perasaan familiar? Perasaan ini tidak muncul dari penampilannya, tapi saat ia melihat bayangan indah ini, ada perasaan keakraban yang tak bisa dijelaskan atau dihapuskan. Hati ini terasa sangat buruk, sudah terlambat untuk menghapusnya sekarang. Raja jahat sepertinya tidak takut sama sekali pada wanita di depannya, dan kata-kata ini terucap tanpa. Segera, sosoknya keluar dengan kasar dan langsung menuju ke wanita itu. Wanita itu mendengus dan berkata, "Orang gila." Lalu wanita itu pun mengerutkan kening. Kemudian ia mengayunkan tangannya dan secara tiba-tiba, sebuah cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya, melintasi dari jarak jauh dan suara sebuah cambuk meledak terdengar sangat keras. Yang dilihatnya hanyalah bayangan cambuk yang bersiul. Kemudian tuan jahat datang secara tiba-tiba. Namun sebenarnya ia juga bukan seorang vegetarian. Dia melihat beberapa sosok di sekelilingnya menyerangnya, kemudian mereka bergabung menjadi satu tubuh di udara. Aura tuan jahat itu tiba-tiba melonjak menghadapi serangan wanita itu. Tuan jahat tidak takut sama sekali dan dia langsung bergegas maju. Sebuah tabrakan terjadi mengakibatkan bayangan cambuk jatuh ke tubuh raja jahat. Setiap bayangan cambuk meninggalkan bekas darah yang dalam pada dewa jahat, namun sosoknya masih tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap mata, wanita itu sudah mendekat. Telapak tangan tiba-tiba terdorong ke depan, lalu telapak tangan berubah menjadi cakar yang tajam, berbalut aura gelap, dan dia meraih wanita itu. Terjadilah sebuah ledakan. Napas wanita itu tiba-tiba bergetar. Di sekitar tubuhnya, segel cahaya muncul. Segel cahaya itu meledak seketika, dan dampak yang kuat menyebabkan tuan jahat itu menembak ke belakang. Keduanya sangat kuat, yang berarti metode Evil Lord juga cukup bagus. Berbagai serangan terus terlontarkan, hingga perempuan itu terus berbenturan. Ketika mereka bertarung, cloning raja jahat tidak berhenti. Sepertinya dia masih melakukan apa yang dia katakan sebelumnya, yaitu ia datang ke sini untuk menghancurkan seluruh klan Cimi. Tidak ada yang bisa berhenti untuk menyerang. Klon itu bergegas ke kerumunan dan mulai bertarung seperti orang gila. Adegan ini pun membuat wanita tersebut marah. Kemarahannya meledak dengan kekuatan yang dahsyat, sehingga beberapa cambuk menimpa raja jahat lagi. Cambuk panjang yang ia gunakan sepertinya mampu menghancurkan benda-benda di luar tubuh fisik, seolah-olah jiwa raja jahat sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Raja jahat yang merasakan krisis, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba tangan kanannya meraih tangan kiri raja jahat. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, tangan dan lengan kirinya terkoyak. Lengan kiri yang robek terlihat sangat menyedihkan. Itu seperti makhluk hidup, rambut hitam panjang tumbuh di seluruh lengan, kukunya juga mulai tumbuh secara gila-gilaan. Lengan yang terlihat seperti telah berubah menjadi monster, berbalut energi jahat hitam, dan dia langsung menuju wanita itu. Wajah wanita itu menjadi gelap. Cambuk panjang yang diayunkan tidak mampu menghentikan lengannya. Saat itu, cakar tajamnya sudah sangat dekat dengan wanita itu, kemudian diayunkan dengan keras. Wanita itu langsung membela diri, meskipun masih ada 2 bekas darah di lengannya. Dan bekas darah itu dipenuhi dengan udara hitam. Tak lama kemudian, energi hitam menyebar dengan cepat ke lengan wanita itu. Wanita itu mengertakkan gigi, lalu tubuhnya segera mundur dengan cepat. "Saya ingin menghilangkan udara hitam di lengan saya, tapi bagaimana bisa raja jahat membiarkannya begitu saja?" Bentuk tubuhnya terus bermunculan. Kemudian dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras. 5 paku di tangan kanan, semuanya terbang berubah menjadi 5 sinar cahaya yang tajam, dan langsung ke arah wanita itu. "Persetan, kamu menggunakan sihir jahat seperti itu?"
Lengan raja jahat terkoyak oleh tangannya sendiri. Kerusakan itu tidak tumbuh kembali. Tampaknya itu adalah metode bertarung yang dia gunakan, jadi hal ini tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Kamu tidak perlu peduli jenis teknik apa itu. Aku bisa membunuhmu jika aku bisa. Tuan jahat mendengus dingin. Metodenya itu meski garang, namun juga mengalami kerusakan yang sangat besar, dan itu juga sangat menyakitkan. Tapi raja jahat tidak peduli. Oslo matanya bersinar dengan kegilaan yang sangat menakutkan. Sepertinya selama ia bisa membunuh seorang wanita, ia tidak takut meski kedua belah pihak menderita kerugian atau bahkan terkesan terjatuh. Hancurkan semua makhluk hidup. Apakah kamu tidak merindukan perasaan lamamu sama sekali? Setidaknya kita pernah ada rasa dahulu, kemudian ada emosi khusus di mata indah wanita itu. Tapi sepertinya di sini raja jahat menjadi semakin marah. Ia berkata, beraninya kamu menyebutkannya lagi. Beraninya wanita promiskuus ini berkomplot melawanku. Dia sama seperti Go Jongsheng yang keji. Itu hanya untuk tujuan sendiri. Bermainlah di dalam pertarungan ini dengan serius. Setelah raja jahat selesai berbicara, bahkan lengan kanannya terpotong dan terlempar keluar. Kemudian lengan kanan bergegas ke arah wanita. Di bawah kendali lengan kiri berambut hitam, lengan kanannya mendekat, lalu meledak dengan keras. Kekuatan yang dikeluarkannya ternyata sangat kuat. Daging dan darah yang meledak sepertinya telah berubah menjadi senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua langsung bergegas menuju wanita itu, dan wanita itu pun melambaikan tangannya. Dalam sekejap, perisai cahaya yang semakin besar muncul di depannya. Sial, 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 wanita itu berkata dengan kesal. Waktu perisai cahaya itu meledak, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah, dan perisai cahaya di depannya semuanya hancur. Lalu kemudian raja jahat memukul wanita itu. Pada saat kritis ini, wanita itu sekali lagi menunjukkan keterampilan bertarung defensifnya, namun tetap tidak bisa menghentikan semuanya. Suara ledakan daging dan darah bergema. Wanita itu berlumuran darah, dan semua pakaian indahnya hancur seketika. Hancurkan semua makhluk hidup. Cedera yang dialami wanita itu sebenarnya tidaklah terlalu fatal. Xiaoyan tidak mengetahui kekuatannya, dan juga tidak bisa merasakan kekuatan raja jahat dari pertemuan singkat ini. Xiaoyan pun baru bisa menyadarinya. Serangan mereka meskipun itu adalah tubuh dewa asli, tetapi ini jelas tidak mungkin cambuk wanita ini memiliki kemampuan mengekstraksi jiwa. Jika itu adalah Xiaoyan, saya khawatir itu akan dicambuk, lalu jiwa akan ditarik keluar dari tubuh dalam sekejap. Wanita yang marah tiba-tiba lengannya terbuka, kemudian nafas di tubuh melonjak. Lalu dari sekeliling, sosok-sosok bergegas ke arahnya satu demi satu. Itu seperti dewa jahat, terintegrasi ke dalam dirinya yang sebenarnya. Bagus, Anda ingin bertarung bukan? Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Lalu tubuh wanita dipenuhi pancaran cahaya warna-warni. Menghadapi raja jahat yang tidak memiliki tangan, dia mengangkat jari-jarinya yang cantik dan ramping. Dengan hanya satu jari di udara, kemudian ledakan terjadi. Kemudian sebuah lubang darah tiba-tiba muncul di tubuh Evil Lord. Wanita itu tidak berhenti, ia terus mengangkat tangan dan arahkan ke arah Evil Lord. Sepertinya ini serangan sederhana, tapi itu mengandung kekuatan ofensif wanita yang paling kuat. Itu sebabnya bahkan tubuh fisik raja jahat tidak bisa menghentikannya. Tuan jahat tidak berani mengabaikannya, saya melihatnya dari tiruannya. Seorang wanita terbang di antara alis wanita ini. Sekilas Xiaoyan mengenali segel bintang yang berkelap-kelip itu. Ini segel bintang dewa asli, dan ada juga bintang di mata wanita. Ini cukup untuk membuktikan bahwa wanita itu setidaknya adalah dewa asli alam leluhur, dan itu mengejutkan Xiaoyan. Mungkinkah ini adalah dewi asli wanita? Apakah raja jahat memiliki klon perempuan? Kamu Masum? Dia benar-benar mengambil semua wanita sebagai tiruannya. Apakah Anda tidak takut menjadi interseks? Ketika wanita itu melihat ini, dia tiba-tiba berkata dengan marah,